si pembunuh untuk memancing Brenda ke sana. Dia pun kemudian menjadi korban selanjutnya, walaupun kematiannya tidak diperlihatkan. Selanjutnya, scene kemudian pindah ke Stephen yang mobilnya mogok saat ingin kembali ke perkemahan. Kebetulan ada seorang polisi yang lewat dan dia pun meminta tolong untuk diantar ke perkemahannya. Sesampainya di sana, hal yang tidak pernah dibayangkannya pun terjadi, yang mana si pembunuh tiba-tiba nongol dan kemudian langsung membunuhnya. Oh, hi. What are you doing out in this mess? Kalau kalian perhatikan dengan seksama, sebelum Stephen dibunuh, dia sempat menyapa orang itu. Itu artinya, Stephen mengenal orang yang melakukan pembunuhan berantai ini dan kemungkinan dia bukanlah orang jauh alias masih warga sekitar. Setelah itu, scene kemudian pindah ke Bill dan Alice yang tidak sadar ada pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di sana. Mereka udah mulai curiga juga karena teman-temannya tidak ada satupun yang muncul dan tadi Alice sempat mendengar suara teriakan Brenda. Mereka kemudian mengecek ke pondok perempuan dan benar saja mereka tidak menemukan siapapun. Mereka hanya menemukan kapak berdarah yang tadi digunakan untuk mengkapak wajahnya Mercy. Karena bingung apa yang sedang terjadi, mereka kemudian pergi ke pondok laki-laki, tapi sama aja, mereka juga tidak menemukan siapapun. Udah makin gak beres nih, gitulah yang ada di pikiran mereka. Mereka kemudian mencoba untuk menelepon seseorang, tapi kabelnya telah dipotong sama si pembunuh. Tidak hilang akal, mereka kemudian mencoba pergi dengan mobil, tapi lagi-lagi guys, mobil mereka telah disabotase, sehingga mobil itu tidak bisa dihidupkan. Karena nggak tahu lagi harus berbuat apa, mereka pun terpaksa kembali ke pondok dan menunggu sampai besok untuk meminta bantuan. Gak cukup hanya menyabotase telepon dan mobil saja, si pembunuh juga menyabotase genset. Bill kemudian melihat genset itu, sementara Alice disuruhnya untuk tetap di pondok. Nah, si Alice udah mulai panik nih, karena Bill sudah pergi cukup lama dan kenapa nggak balik-balik. Alice kemudian menyusul ke sana, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Bill telah meninggal dengan sangat mengenaskan. Si Bill ini matinya paling ngenes guys di film ini, yang mana lehernya digorok, lalu mata, leher, perut, dan rudalnya dipanah, dan terakhir si pembunuh juga memaku badannya di sebuah pintu. Alice yang nggak nyangka bakal ngelihat hal seperti itu, kemudian berteriak-teriak ketakutan sambil kembali lagi ke pondoknya. Dia kemudian mengganjal pintu dengan berbagai benda agar siapapun tidak bisa masuk lagi ke sana. Tapi tanpa diduga-duganya, sesuatu tiba-tiba masuk melalui jendelanya yang ternyata itu adalah mayat Brenda yang dilempar sama si pembunuh. Sontak Alice pun langsung terkejut dan kemudian keluar dari sana. Nah, di luar guys, Alice melihat ada seseorang yang datang dengan mobil yang memperkenalkan diri sebagai Pamela. Alice memberitahu teman-temannya telah dibunuh dan meminta tolong agar dirinya dibawa pergi. Karena tidak percaya, Pamela kemudian dibawa masuk dan langsung terkejut melihat mayatnya Brenda. Oh my Lord. So young. Katanya, tempat ini seharusnya tidak dibuka lagi karena sudah banyak masalah yang terjadi di sana. Dia kemudian menceritakan tentang kejadian anak tenggelam yang tadi diceritakan sama Enos. Ternyata guys, anak itu bernama Jason dan dia adalah anaknya Pamela. Kala itu, Pamela yang bekerja sebagai koki di perkemahan itu menyuruh dua konselor untuk menjaga Jason. Jason ini berbeda dengan anak pada umumnya. Dia menderita kelainan bentuk wajah yang parah, atau bahasa medisnya adalah hidrosefalus, dan dia juga mengalami cacat mental. Karena hal ini, ibunya tidak pernah membiarkan Jason bertemu anak-anak perkemahan, takut anaknya akan dibully. Walaupun cacat fisik dan juga mental, dia sangat patuh pada orang tuanya. Apapun yang dibilang sama Pamela, dia selalu nurut, dan itu pun membuat Pamela sangat sayang pada Jason. Sebelum kejadian tenggelamnya Jason, dua konselor yang seharusnya menjaga Jason malah enak-enakan main kuda-kudaan.
Mereka tidak peduli pada Jason, padahal anak itu